Shalom, selamat pagi teman-teman dan saudara-saudara di dalam Yesus. Kita semua yang cinta akan firman Tuhan, akan Alkitab. Kita ucap syukur untuk pagi ini, saudara, untuk kasih karunia Tuhan yang selalu baru pada tiap pagi. Kita mau buka pertemuan kita dengan berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita nyanyikan satu lagu sebelum kita baca dalam firman Tuhan hari ini. Pembacaan hari ini sangat singkat, saudara, yaitu dari Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17 tentang Yohanes Pembaptis. Kelanjutan yang kemarin, Yesus dibaptis Yohanes. Jadi cuma 4 ayat kita baca hari ini. Kita mau nyanyi satu lagu untuk membuka dengan sukacita pagi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hari yang baru. Hari-hariku lalui bersama Yesus, suka dukaku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Sekali lagi, saudara. Hari-hariku lalui bersama Yesus, yes Lord. Suka dukaku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Haleluya. Kita mau jalani hari-hari kita bersama Tuhan Yesus. Karena itu kita mau baca firman Tuhan setiap hari. Puji Tuhan. Yes Lord, yes Lord. We want to walk with you every day in our life. Thank you Jesus. Saudara, buka Alkitab saudara. Kita baca Matius 3 ayat 13 sampai 17. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya. Kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga, langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan." Luar biasa. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sangat singkat. Kita mau buka ayat per ayat. Ya, kita lihat apa makna yang terkandung atau pengertian terkandung di dalamnya. Saudara, saya melihat di peta Israel waktu itu. Ya, saya lihat Galilea itu ada di atas. Dan daerah Yudea. Dikatakan pada pembacaan kemarin bahwa Yohanes itu membaptis di Sungai Yordan,
Dan orang-orang dari Yerusalem, dari Yudea dan sekitar Sungai Yordan datang untuk minta dibaptis. Dan saya lihat kalau Yerusalem itu dekat ya, daerah Yudea memang dari masuk di situ, Yerusalem, Yudea dan Sungai Yordan. Tapi dikatakan di sini di ayat 13 Yesus datang dari Galilea. Galilea cukup jauh dari atas turun ke bawah ya. Jadi Yesus datang jauh-jauh dari Galilea ke Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kalau Yesus dia benar-benar mau dibaptis. Tapi kemarin kita baca ada orang Saduki dan orang Farisi yang juga datang. Tapi mereka biasanya hanya mau menonton dan mencari kesalahan. Bukan datang untuk minta dibaptis. Tetapi dikatakan di ayat 13-14, Yohanes Pembaptis ini mencegah menolak Yesus yang minta dibaptiskan. Karena Yohanes bilang, dialah yang perlu dibaptis oleh Tuhan Yesus. Mengapa Yohanes mengatakan demikian? Karena Yohanes Pembaptis tahu dan mengerti siapa Yesus. Bahwa Yesus ada di atas dia. Jesus is his superior. Jesus is the Holy One. Yesus adalah di atas dia dan juga dia adalah yang disucikan. Jadi dia merasa tidak layak untuk membaptis Tuhan Yesus. Dan Yohanes Pembaptis juga menyadari bahwa dialah yang perlu dibaptis oleh Yesus. Tapi oleh baptisan yang lain, yaitu kita bicarakan kemarin, baptisan Roh Kudus. Dia meminta, dia bilang dia menyadari dialah yang perlu dibaptis oleh baptisan Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Saudara, Yesus datang kepada Yohanes bukan untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan, tidak seperti orang-orang lain yang datang, tetapi untuk menggenapi seluruh hukum Taurat, seluruh hukum Allah yang sudah Allah tetapkan. Ayat 15, tapi Yesus menjawab bahwa hal itu harus terjadi kepadanya, supaya genaplah seluruh kehendak dan rencana Allah. Jadi Yohanes pun melakukannya karena Tuhan Yesus bilang harus terjadi. Yesus menjelaskan juga kepada Yohanes bahwa baptisan itu penting untuk kesempurnaan dia. Tuhan Yesus mau menyenangkan hati Bapa Surgawinya dan mematuhi semua perintah dan perintah dan juga tulisan para nabi ya, bahwa ia mau juga memberikan teladan. Ia juga dibaptis bukan sebagai tanda pertobatan, tapi sebagai tanda penyerahan diri kepada kehendak Bapanya. Saudara, kita lihat Yohanes Pembaptis, ya, dia adalah salah satu nabi. Jadi penting, Tuhan Yesus bilang penting baptisan ini supaya yang dinubuatkan nabi, apa yang dikatakan para nabi, perintah nabi-nabi bisa terpenuhi atau dia mematuhinya. Dan Yohanes Pembaptis adalah seorang yang terbesar dari para nabi pada waktu itu, the greatest of the prophet. Ya, dia adalah nabi yang terbesar. Itu terdapat dari Matius 11 ayat 9 sampai 13 saudara, tapi kita baca yang 9 sampai 13 saja ya, coba kita lihat. Ya, karena itu Yesus mau patuh dan kepada kehendak Bapa dan juga untuk menggenapi nubuatan nabi dan juga perintah, karena Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi. Bahkan dikatakan sebagai nabi yang terbesar. Matius 11 ayat 9 sampai ayat 9. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Jadi ini mengatakan tentang Yohanes Pembaptis. Dia lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, mendahului Yesus. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Itu yang kita baca kemarin
tentang Yohanes Pembaptis, ayat yang ke-11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi itu satu peneguhan bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terbesar. Dan kalaupun Yesus menolak, ya Yesus tidak mau menolak pembaptisan itu. Kalau Yesus menolak untuk ambil bagian atau berpartisipasi dalam baptisan Yohanes, maka ia akan terlihat sepertinya Yesus ini memberontak ya kalau dia tidak mau melakukan itu. Atau dia akan terlihat sebagai seorang pemberontak, bukan sebagai seorang yang datang untuk memenuhi nubuatan nabi-nabi dan untuk memenuhi rencana Allah. Jadi dia patuh. Ayat ke-16, sesudah Yesus dibaptis dan keluar dari air, maka langit terbuka. Dan Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Menurut orang-orang Yahudi zaman dahulu, zaman itu, mereka mengaitkan burung dara itu dengan roh. Ya, kita tidak tahu pasti apakah itu betul-betul bentuk seperti burung merpati yang datang, atau hanya kelihatan seperti, ya, tidak dijelaskan di Alkitab, tapi Alkitab cuma mengatakan ada seperti burung merpati, ya, ada seperti. So we're not sure, ya, apakah itu bentuknya benar-benar seperti burung merpati atau tidak. Yang penting bahwa seperti burung merpati ini melambangkan Roh Allah yang turun ke atas Yesus ketika dia keluar dari air. Ayat ke-17, kemudian suara dari sorga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah mengatakan ini kepada orang-orang yang di situ ya, dan tentang anaknya, tentang Yesus. Saudara, Allah berbicara langsung seperti itu kepada Yesus dan kepada orang-orang di sekelilingnya itu 2 kali, saudara, menurut catatan di Matius. Yang pertama, setelah pembaptisan Yesus yang kita bahas tadi, ya, yang kita sudah baca. Dan yang kedua, ketika Yesus berada di atas bukit bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus, yaitu ketika murid-murid ini melihat Yesus bercakap-cakap atau berbincang-bincang dengan Musa dan Elia. Yaitu ada di Matius 17 ayat 5. Di situ juga Allah mengatakan hal yang sama. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. 2 kali suara Allah langsung diucapkan, didengar oleh orang-orang yang ada dan yang menyaksikan waktu itu. Di sini Allah mengidentifikasikan atau memperkenalkan Yesus sebagai anaknya. Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan saudara, apa rema yang kita dapat dari pembacaan yang cukup singkat ini? Yesus anak Allah, dia mau taat dan mematuhi perintah Allah, yaitu Bapanya. Kita juga sebagai anak Allah. Allah bilang kita adalah anak-anaknya. Kita murid-murid Tuhan Yesus. Kita mau mengikuti teladan untuk takluk, untuk tunduk akan setiap kehendak Bapa, supaya rencananya yang indah dan janjinya akan masa depan kita yang penuh harapan itu akan terjadi dan tergenapi. Saudara, saya sering mendengar bahwa atau melihat, we are the follower of Jesus, kita pengikut Yesus. Saya mau tegaskan sedikit tentang follower dan juga tentang murid ya. Kita murid, saudara. Kita bukan cuma follower. Kita adalah murid Tuhan Yesus. Kalau follower atau pengikut, itu mereka di dalam Alkitab dikatakan itu banyak. Kemana Yesus pergi, orang banyak, multitude. Ya, mereka mengikuti Yesus kemanapun mereka pergi. They are follower. Apakah mereka murid? Belum tentu. Mereka hanya mengikuti. Ya, mereka tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus. Mereka mengikuti biasanya dengan beberapa alasan.
atau dengan beberapa reason ya. Ada hal-hal tertentu mengapa mereka mengikuti. Yang pertama, orang banyak, the multitude ya, ketika Yesus pergi kemanapun banyak orang mengikuti, itu mereka mungkin karena suka dengan pribadi Yesus yang lemah lembut, yang mengasihi. Yang kedua, mereka mungkin suka dengan pengajaran Yesus. Dan yang ketiga, banyak dari mereka juga yang mau minta mujizat dari Yesus, disembuhkan, diberkati, dan segala macamnya. Dan itulah follower ya. Mereka menginginkan sesuatu. Ada sesuatu yang mereka ingini dari yang mereka follow. Tidak ada hubungan pribadi sama sekali dengan yang diikuti atau yang dia follow ya. Tidak ada personal interaction atau conversation, tidak ada pembicaraan pribadi, tidak ada kedekatan fisik, tidak ada pergaulan akrab dan sebagainya. Sama saudara ketika kita follow atau following ya di Facebook atau juga di Instagram ya, following seorang artis misalnya. Kita bisa lihat dan tahu apa yang artis itu lakukan, apa kesukaannya, apa yang dia tidak suka, apa yang dia katakan, kita tahu. Tapi kita tidak ada koneksi. There's no connection. The real connection nggak ada ya antara kita dengan orang yang kita follow dalam media sosial itu. Jadi janganlah kita hanya menjadi follower of Christ, tapi the disciple of Christ, menjadi pengikut Yesus. Seorang murid akan belajar dari gurunya, bukan cuma melihat dan tahu, tapi seorang murid akan meniru apa yang gurunya lakukan. Kalau Yesus bisa melakukan mukjizat, dan Yesus juga ajarkan ini kepada murid-muridnya, maka waktu itu Petrus, Yohanes, Paulus, dan murid-murid yang lain, mereka waktu itu bisa melakukan mukjizat juga, sama seperti yang Yesus lakukan. Dan kita pun, murid-murid Yesus zaman ini, kita akan dimampukan untuk melakukan hal yang sama. Karena Yesus yang kita sembah, Dia Yesus yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi waktu, ruang tidak akan mengubah kuasa Tuhan Yesus yang Dia berikan bagi kita, murid-murid Tuhan Yesus. Dia berikan kuasa kepada murid-muridnya waktu itu, Dia juga akan berikan kuasa itu kepada kita. Asal kita mau meminta dengan kerendahan hati dan kesungguhan hati saudara. Saudara, sebagai murid kita akan mempunyai hubungan yang dekat dengan guru kita. Kita mau menjadi murid yang patuh, yang tahu kapan kita harus datang untuk bertanya dan untuk berkomunikasi. Ada komunikasi ya, dari kita kepada Tuhan kita, kepada guru kita, dan dari Yesus kepada kita juga. Bagaimana Yesus bisa berkomunikasi dengan kita? Dengan membaca Alkitab. Ada yang Dia katakan, banyak yang Dia katakan yang kita bisa dengar dan dapat. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Yesus? Dengan berdoa. Komunikasi dengan Dia. Dan bagaimana kita bisa mendengar suara Dia? Berikan kepekaan di hatimu, ya. Ada hati nurani yang Tuhan akan berikan kepada kita melalui Roh-Nya, sehingga kita tahu rencana Allah kita, sehingga kita bisa dengar suara Tuhan. Saudara, sebagai murid kita juga diberikan atau ada unsur kesetiaan buat kita kepada Dia, kepada guru kita. Ada kesetiaan dan ada keterikatan, saudara. Ya, kalau engkau seorang murid dan guru, apa yang harus kau lakukan sebagai murid? Ya, melakukan pekerjaan rumah, ya, apa yang diajarkan engkau ulang lagi, belajar, dan juga kau pergi sekolah. Itu keterikatan, ada kesetiaan, ada sesuatu yang harus kita lakukan sebagai seorang murid. Tapi sebagai follower atau pengikut, dia bisa suka-suka ya, ada waktu ya dia ikutin ya. Kalau nggak ada waktu, aduh lewat dulu deh, besok gue lihat lagi gitu ya. Apa sih postinganmu hari ini gitu
Ya, tapi dengan Yesus kita ada kesetiaan. Dia guru kita. Kita sebagai murid, kita ada kepatuhan, ada keterikatan dengan guru kita. Sebagai murid kita tidak bisa seperti itu. Ya, kapan kita mau, ya kalau hatiku lagi senang, Tuhan, bolehlah aku dengar firman Tuhan. Tapi kalau lagi pusing, jangankan dengar firman Tuhan ya, mau konsentrasi pada hal yang lain aja udah nggak bisa. Oh saudara, justru ketika engkau di dalam kepusingan, engkau di dalam masalah yang besar, ketika otakmu sudah penuh, hatimu sudah penuh dengan segala macam problem, saat untuk datang kepada Yesus. Jadi mari saudara, sebagai murid Yesus, kita bukan hanya sebagai pengikut atau follower. Sebagai murid Yesus, kita akan menerima ilmu dari guru kita. Hikmat. Ilmu itu ya, hikmat. Kita akan menerima berkat dan kuasa dari guru besar kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita juga mau suatu saat nanti Allah mengatakan ini kepada kita. Ya, suatu saat nanti ketika kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita, ketika kita sudah melakukan setiap rencana Allah di dalam hidup kita. Bagaimana mengetahui rencana Allah? Baca Alkitab. Adakan hubungan pribadi dengan Dia. Engkau akan tahu kemana engkau akan dibawa. Apa rencana Allah di dalam hidupmu. Kita mau suatu saat, ketika waktunya tiba, Allah mengatakan ini juga kepada kita. Inilah anak yang kukasihi, saudara dan saya. Kepadanyalah aku berkenan. Mari masuk dalam perjamuan anak domba. Oh, betapa bahagianya saudara, ketika Allah mengundang kita masuk dalam perjamuan anak domba. Puji Tuhan. Saudara, mari kita berdoa untuk menjadi seorang murid. Ya, kita mau jadi seorang murid, bukan hanya sebagai pengikut. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa saudara. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Allahku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ada di dalam kami. Engkau memberikan hikmat kepada kami, bahwa kami adalah murid-murid Yesus. Kami bukan saja sebagai pengikut, tapi murid Yesus. Kami mempunyai hubungan yang pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami ada kedekatan dengan Engkau. Sebagai guru Engkau memberikan apa yang Engkau punya kepada kami. Dan kami terima itu. Terima kasih Bapa, hikmat-Mu turun atas setiap kami. Bahwa kami ada kuasa. Karena Engkau guru kami sudah memberikan kuasa itu kepada kami murid-murid-Mu. Jangan kami lagi hidup hanya mau sebagai follower, sebagai pengikut. Tapi kami mau hidup sebagai murid-murid Yesus. Murid mempunyai kuasa untuk melakukan segala sesuatu seperti yang gurunya lakukan. Seperti yang Engkau lakukan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau setia. Sebagai murid, kami juga mau memuridkan orang lain. Terima kasih. Jadikan hidup kami berarti Tuhan. Tidak hanya dari hari ke hari sama-sama tidak ada perkembangan. Tapi kami mau bertumbuh. Kami mau dikuatkan. Kami mau dibentuk semakin serupa dengan guru kami. Engkau Yesus. Tuhan Yesus terima kasih. Berikan Tuhan this revelation kepada kami semua. Pewahyuan ini, bahwa kami adalah murid Engkau. Kami anak-anak Engkau, anak-anak Allah. Tapi kami juga murid. Kami mau setia melakukan segala tugas kami sebagai murid. Kami mau memberitakan Injil. Kami mau menjadi saksi. Terima kasih Bapa. Kau sudah berikan Roh-Mu bagi kami. Dan kami mau melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kami mau memperkatakan apa yang Tuhan Yesus perkatakan.
Terima kasih untuk kuasa yang kau berikan bagi kami, untuk otoritas yang kau berikan bagi kami, untuk menjadi murid-murid Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima roh murid itu, sehingga kami boleh memuridkan orang lain juga. Thank you Jesus. Amin. Saudara, kita dipanggil juga untuk menjadi murid. Jadi, ya saudara, saya mau mengajarkan kepada saudara yang lagi sakit, juga sanak saudara yang lagi sakit ya, dan juga yang kekurangan, mungkin ada yang kekurangan secara ekonomi atau punya masalah karakter ya, karakter anak-anak, karakter suami istri yang di luar daripada kebenaran ya, dan juga untuk anggota keluarga lain yang masih mempunyai masalah dalam hati, marah, dengki, dan juga iri dan sebagainya. Saya mau kasih saudara homework atau pekerjaan rumah, PR ya. Saya kasih saudara pekerjaan rumah. Kita mau menjadi murid bukan hanya mau disuapi, tapi kita mau mencari juga. Karena itu saudara, saya kasih homework buat saudara yang mempunyai keluarga atau diri saudara sendiri yang mempunyai permasalahan seperti sakit penyakit, permasalahan keluarga, permasalahan anak-anak, permasalahan hati ya. Cari saudara, ini PR-nya. Cari ayat-ayat di dalam Alkitab. Kalau engkau mau kesembuhan contohnya, ya, kesembuhan dari penyakit untuk anakmu atau anggota keluargamu yang lain, cari ayat-ayat di Alkitab tentang janji Tuhan, tentang kesembuhan itu. Cari ya. Atau Anda yang memerlukan provision atau memenuhi kebutuhan sehari-hari, cari di dalam Alkitab tentang Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita. Setelah engkau dapat ayat-ayat itu saudara, engkau tulis, engkau perkatakan. Engkau perkatakan kepada dirimu sendiri. Jangan cuma baca di dalam hati, tapi perkatakan. Ucapkan firman Tuhan yang sudah engkau dapat dari Alkitab itu. Dan engkau perkatakan juga kepada orang yang sakit. Dan ajak dia untuk bersahati dengan engkau, dengan firman Tuhan tersebut. Ya. Dan juga orang saudara yang mempunyai permasalahan lain, sama. Cari, kalau engkau mempunyai permasalahan dengan hati yang masih geram, yang marah atau hal-hal lain yang tidak baik masih ada di sana, PR-nya cari di dalam Alkitab. Kalau engkau mencari atau mendambakan sukacita, damai sejahtera, Google aja ya, Google damai sejahtera, ayat-ayat Alkitab, itu akan keluar sendiri. Dan dari situ saudara bisa catat dan saudara baca. Bukan cuma dibaca, tapi diimani. Saudara diimani ya. Firman Tuhan harus dikatakan dan juga diimani bahwa engkau sudah mendapatkannya. Engkau perkatakan tapi engkau tidak percaya, akan menjadi sia-sia. Atau engkau percaya di dalam hati tapi tidak engkau perkatakan, tidak akan membuahkan. Jadi ketika engkau membaca firman yang sudah engkau dapat itu, perkatakan saudara, dan imani bahwa engkau sudah mendapatkannya, bahwa itu sudah terjadi. Iman melihat sesuatu yang belum terjadi. Iman melampaui akal pikiran dan juga the reality yang kita lihat saat ini. Karena itu saudara, kerjakan PR yang saya berikan buat saudara. Buka Alkitab, cari ayat-ayat yang sesuai dengan keadaan saudara, dan perkatakan imani. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati hari-hari kita. Immanuel. Amin.